Selamat siang. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis kami mengenai panjang dan lebar daun berdasarkan kondisi daun pada tanaman pucuk merah untuk menyelesaikan tugas besar statistika. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan kita akan menggunakan dalam analisis ini kita akan menggunakan RStudio. Nah, apa itu RStudio? RStudio adalah aplikasi yang digunakan untuk menulis, menjalankan dan menganalisis program dengan berdasarkan bahasa R. Nah, RStudio ini dipakai untuk analisis data, statistika, data saintis, penelitian dan visualisasi. Nah, di sini kita akan menggunakan RStudio untuk eee, mengakses data. Nah, untuk menganalisis data. Nah, data yang digunakan adalah data panjang daun dan lebar daun berdasarkan kondisi daun pada tanaman pucuk merah. Data yang digunakan berbasis observasi yang di mana kita menghitung panjang, lebar, dan kondisi daun tersebut. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam PPT-nya. Di sini kita akan analisis panjang di sini kita akan menganalisis panjang dan lebar daun berdasarkan kondisi daun pada tanaman pucuk merah. Tuk Nah, di sini, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri, nama saya Pak Sanif Sawaludin, dilanjutkan. Nama saya Fabian Abdurrahman. Muhammad Iksan. Nama saya Muhammad Iksan. Nah, kita lanjut. Tujuan dari penugasan ini yaitu untuk menganalisis, mengeksplorasi, dan menjelaskan dataset yang telah kita buat dataset dari panjang dan lebar daun berdasarkan kondisi daun pada tanaman pucuk merah. Nah, ini ada review dataset yang telah kita buat. Nah, ini ada beberapa data yang kita tampilkan untuk, review data tersebut. Kemudian ada ringkasan data statistika, dilanjutkan oleh Muhammad Iksan. Oke. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari materi dari Forest tadi. Oke, dari ringkasan statistika, dalam data ini ada deskripsi awal untuk data, yaitu ada 4 variabel. Nah, variabel pertama yaitu daun kering, kedua daun segar, yang ketiga dalam lebar dalam 1 cm, dan keempat yaitu panjang. Nah, data ini terdiri dari 200 sampel. Nah, oke, saya akan menjelaskan dari lebarnya tersebut, yaitu nilai minimumnya ada 0,5, kedua kuartil 1 ada nilainya 1,9, median 2,1, median 2,2, dan kuartil 3 ada 2,4, dan maksimumnya ada 8,8. Nah, selanjutnya dalam bentuk panjang satuan sentimeter. Nah, pertama nilai minimumnya yaitu 2,2, kuartil 1 ada 6, mediannya 7,1, mediannya 7, kuartil 3-nya 8, dan maksimumnya adalah 12,1. Selanjutnya, ringkasan statistika. Dalam data ini ada ringkasan statistika untuk data, yaitu dalam modus. Nah, modus ini ada 2 bagian, yaitu dalam bentuk lebar dan panjang daun. Nah, lebar daun yaitu 2 cm, panjang daun 7,5 cm. Seterusnya ada range, yaitu lebar daunnya 8,3 cm dan panjang daunnya 9,9 cm. Yang ketiga yaitu variance. Nah, lebar daunnya 0,58 cm, panjang daunnya 2,37 cm. Yang keempat yaitu standar deviasi, yaitu lebar daunnya ada 0,76 cm dan panjang daunnya ada 1,54 cm. Kemudian, kita akan lanjut untuk visualisasi dalam R. Nah, dalam visualisasi dalam R, sebelumnya kita akan, menginput datanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita input datanya, saya telah buat, kode-kodenya, saya sudah persiapkan kode-kodenya agar tidak membuat lama, yaitu pertama ada str untuk, membaca strukturnya terlebih dahulu. Nah, kemudian yaitu ada summary, yaitu mendeskripsikan atau untuk memunculkan deskripsi statistikanya. Nah, kemudian, ada modus. Nah, untuk modus ini kenapa terpisah dengan sama, karena dalam modus ini, dalam R itu terpisah, tidak disatukan. Nah, untuk kode-kodenya bisa dilihat di sininya. Nah, ini untuk modus, yaitu ada 2. Kemudian lanjut, range, variansi, standar deviasi, modus. Nah, ini untuk modus dalam panjangnya. Ini range, ini ada variansi dan standar deviasi. Nah, sebelumnya juga di sini tuh, setiap data tuh kita lihat dulu bahwa nama datanya. Nah, di sini itu. Kemudian untuk dalam modus tuh kita tambahkan itu dalam ini ada CM di belakangnya. Dan juga apa yang akan dicari modus apanya, panjang atau lebarnya. Selanjutnya kita beralih ke visualisasi data. Yang pertama yang kita ambil adalah histogram. Histogram ini digunakan untuk melihat distribusi data lebar dan panjang daun. Grafik ini menunjukkan persebaran nilai serta membantu mengamati apakah data cenderung simetris atau memiliki kemencengan. Dan dari grafik ini dapat diamati variasi ukuran panjang daun dan pola penyebaran data.
dapat kita lihat pada bagian kiri histogram lebar daun pada satuan sentimeter. Bisa kita lihat frekuensi yang paling banyak yaitu ada di 100 dan sementara di lebar ada sekitaran 2 sampai 4, khususnya ada di 3 ini, cenderung di tengah-tengah sini. Sementara untuk histogram panjang daun bisa kita lihat penyebarannya lebih merata. Kemudian ada bar chart menampilkan perbandingan nilai rata-rata panjang dan lebar daun. Grafik ini menunjukkan bahwa rata-rata panjang jauh lebih besar dibandingkan rata-rata lebar daun. Dapat kita lihat dari visualisasinya. Dilihat panjang daun mencapai 7 cm, sementara lebar daun hanya mencapai 2 cm saja. Tunggu perbedaan yang sangat signifikan. Oke, selanjutnya ada di scatter plot. Scatter plot ini digunakan untuk mengamati hubungan antara lebar dan panjang daun. Pola titik pada grafik menunjukkan kecenderungan hubungan linear yang dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan korelasi. Didapat korelasinya sebesar 0,34. Nilai koefisien korelasi Pearson menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara panjang dan lebar daun. Jika nilai korelasi mendekati positif 1, maka hubungan bersifat positif kuat. Perlu ditekankan bahwa korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Bisa kita lihat pada visualisasinya bahwa pola penyebaran titiknya menunjukkan kecenderungan meningkat dari kiri ke kanan. Kemudian, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar lebar daun, panjang daun cenderung makin besar juga. Lalu meskipun terdapat variasi dan penyebaran data, pola umum masih menunjukkan hubungan literal positif. Oke, selanjutnya ada box plot. Box plot yang akan kami tampilkan pertama adalah box plot untuk lebar daun. Box plot ini digunakan untuk membandingkan sebaran lebar daun antara kondisi daun segar dan kering. Grafik ini memperlihatkan median, rentang data, serta kemungkinan adanya outlier. Dapat kita lihat ada yang paling terlihat ada jelas outlier itu terletak pada daun kering, yaitu pada atas ini. Kemudian ada ini juga, ada meannya, ada kuartil 1, kuartil 3-nya, dan segala macamnya. Sementara jika kita bandingkan dengan segar, penyebaran dan anunya lebih bagus, lebih bagus, lebih lebar pada daun kering. Oke, lanjut. Selanjutnya pada box plot, tapi variabel yang kami gunakan adalah panjang dan daun. Box plot ini menunjukkan perbandingan panjang daun pada kondisi segar dan kering, sehingga dapat diamati perbedaan median dan variasi data antar kondisi. Seperti yang didapatkan dari visualisasi box plot pada lebar daun, outlier pada panjang daun pun juga outlier hanya terlihat pada pada daun bagian kering saja. Maaf. Jika kita lihat lebar datanya juga lebih cenderung banyak di bagian kering daunnya saja, sementara daun segar tidak begitu terlihat banyak. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke regresi linear pada data, kita visualisasikan dulu dalam R. Nah, dalam visualisasi R eh, kita sebelumnya kan memvisualisasikan dulu lebar dan panjang data untuk mencari histogram untuk membuat variabelnya dulu. Nah, pertama kita buat variabel lebarnya dulu. Kemudian kita buat variabel panjangnya. Kemudian setelah itu kita ikuti code ini. Code ini untuk membuat histogramnya. Ini untuk lebar daun. Nah, ini untuk visualisasinya ada di sini. Kemudian ada visualisasi untuk panjang daunnya, yaitu untuk panjang daun, histogram untuk panjang daun. Dan kemudian ini ada visualisasi untuk bar chart. Nah, itu untuk bar chart. Nah, kita ikuti aja code-nya. Nah, itu untuk bar chart. Kemudian untuk scatter plot. Nah, kita ikuti, maka ini hasilnya. Dan kemudian untuk korelasi persennya, yaitu ada ini, 0,34. Kemudian kita lanjut ke box plot. Nah, ini untuk lebar daun. Kemudian ini untuk panjang daunnya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam PPT. Dalam regresi ini, regresi kita akan lanjut ke dalam regresi linear pada data. Regresi linear adalah metode statistika. Regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependent Y dan satu atau lebih variabel independen yaitu X dengan menggunakan persamaan linear. Pada regresi linear sederhana hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Persamaan regresi linear yaitu ada Y itu sama dengan H ditambah B dikali X. Nah, dapat dilihat keterangannya. Nah, kemudian setelah kita lakukan, ini ada dalam visualisasi R-nya, kita dapat mengetahui secara langsung mengenai model regresi linearnya. Nah, ini untuk model regresi linearnya menggunakan RStudio. Jika dirangkum dia itu akan tercatat seperti interest yaitu A ada 5,5, kemudian ada koefisien lebar yaitu B ada 0,6, 8. Kemudian ada P value yaitu 8,09 dikali 10 min 7. Kemudian ada R kuadrat yaitu 0,1159 atau bisa 11,599%. Kemudian, model regresi linear menunjukkan hubungan positif antara lebar dan panjang daun dengan persamaan. Nah, ini jika dimasukkan ke dalam rumusnya. Koefisien regresi bernilai
dalam koefisien negasinya bernilai positif. Artinya setiap peningkatan lebar daun sebesar 1 sentimeter akan meningkatkan panjang daun, rata-rata sebesar 0,6833 sentimeter. Nilai, PPLU-nya PPLU-nya itu yang sangat kecil, yaitu 8,9 kali 10 min 7, menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statis. Namun nilai R kuadrat sebesar 11,59%, menunjukkan bahwa lebar daun hanya mampu menjelaskan sebagian sebagian kecil variansi panjang daun. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain selain lebar daun yang memengaruhi panjang daun. Nah, grafik ini menunjukkan, scatter plot yang menampilkan hubungan antara lebar daun pada sumbu X dan panjang daun pada sumbu Y. Nah, setiap titik ini mempresentasikan satu sampel daun. Dari sebaran titik dapat diamati adanya kecenderungan positif, di mana peningkatan lebar daun, diikuti oleh peningkatan panjang daun. Garis lurus ini menunjukkan, garis regresi linear yang menunjukkan hubungan antara rata-rata antara lebar dan panjang daun, berdasarkan model regresi linear sederhana. Kemiringan garis regresi yang positif menunjukkan bahwa lebar daun, berpengaruh positif terhadap panjang daun. Setiap peningkatan lebar daun cenderung meningkatkan panjang daun meskipun terdapat hubungan positif. Sebaran data relatif menyebar. Ini nih, relatif menyebar di sekitar garis regresi yang menunjukkan bahwa lebar daun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi panjang daun. Oke, selanjutnya ke EDA multivariabel. Eksplorasi data analisis atau disingkat EDA multivariabel adalah proses eksplorasi data yang melibatkan lebih dari satu variabel untuk mengidentifikasi pola, hubungan, perbedaan, dan struktur data sebelum analisis lanjutan dilakukan. EDA multivariabel digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara panjang, lebar, dan kondisi daun secara bersamaan guna mengidentifikasi pola dan perbedaan antar kelompok. Scatter plot multivariabel digunakan untuk melihat hubungan panjang dan lebar daun yang dibedakan berdasarkan kondisi daun. Dan ini adalah visualisasinya. Oke, lanjut. Scatter plot per kondisi daun. Untuk memperjelas pola, data dibisahkan berdasarkan kondisi daun sehingga perbedaan sebaran dapat diamati. Pada scatter plot di sini kita bisa lihat yang titik-titiknya berupa warna biru adalah daun segar dengan panjang dan lebar sekian, dan titik penyebarannya cenderung menumpuk pada satu bagian aja. Satu bagian tepatnya berada di bagian lebar sisi 2, benar-benar menumpuk pada area situ. Sementara jika kita lihat pada daun kering yang divisualisasikan dengan titik merah, dapat kita lihat penyebaran datanya benar-benar menyebar secara luas, tidak benar-benar menumpuk seperti pada daun segar. Dan bisa kita simpulkan, dan untuk korelasi per kondisinya, yaitu yang segar dapat didapati negatif 0,12, sementara yang kering dapat kita dapati 0,75. Oke. Berdasarkan scatter plot multivariabel, terlihat bahwa panjang dan lebar daun memiliki hubungan positif pada kedua kondisi daun. Namun, ketika data dipisahkan berdasarkan kondisi daun, terlihat perbedaan pola sebaran antara daun segar dan kering. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi daun berperan dalam variasi hubungan antara panjang dan lebar daun. Kemudian, pada kondisi daun segar, nilai korelasi yang rendah dan negatif menunjukkan bahwa hubungan antara panjang dan lebar daun relatif lemah dan tidak konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi ukuran daun segar tidak hanya dipengaruhi oleh satu dimensi saja. Sebaliknya, pada kondisi daun kering, nilai korelasi yang tinggi menunjukkan hubungan linear yang kuat yang mengindikasikan bahwa proses pengeringan menyebabkan perubahan ukuran daun yang lebih proporsional antara panjang dan lebar. Oke, dari semua presentasi itu kita dapat mengambil kesimpulan yaitu ada 4. Nah, yang pertama, panjang daun memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan lebar daun. Yang kedua, terdapat hubungan positif dan signifikan antara lebar dan panjang daun. Namun, kekuatan model regresi relatif remah. Yang ketiga, analisis EDA multivariat menunjukkan bahwa kondisi daun mempengaruhi pola hubungan antara panjang dan lebar daun. Yang keempat, hubungan antara variabel lebih kuat pada daun kering dibandingkan daun segar. Sebelum kita tutup, saya akan memvisualisasikan, regresi linear dan EDA, yaitu pertama untuk regresi linear kita variabelkan yaitu X-nya dulu, kemudian variabel terikat. Nah, ikuti saja dalam code ini. Nah, ini kita dapat lihat, kita dapat lihat yaitu regresinya. Nah, ini untuk regresinya. Dan juga untuk visualisasi scatter plot-nya ada di sini. Kemudian untuk EDA multivariabel. Nah, kita visualisasikan lebar sama panjangnya lagi, dan juga tambah, variabel kondisi. Kemudian kita bersihkan datanya dulu, kemudian kita scatter plot multivariabelnya. Nah, ini untuk yang gabungannya. Kemudian ini untuk, bandingan per kondisi, yaitu segar dan kering. Segar dan kering. Nah, dan juga untuk korelasinya, kita korelasikan per kondisi. Nah, dapat dilihat yaitu minus 0, ya korelasinya seperti yang tadi.
kita cukupkan sekian untuk presentasinya. Terima kasih telah mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih.